Kita ke sorotan lain, saudara. Kematian janggal lelaki bernama Sutrimo di halaman klinik kecantikan menyisakan tanda tanya. Ditemukan dengan kondisi mulut dan hidung yang berbusa. Sutrimo terkonfirmasi adalah pegawai yang bekerja di rumah pribadi ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Lantas apakah kematian Sutrimo ada kaitannya dengan perkara yang menjerat ex-Jampitsus atau ini semua adalah sekedar suratan takdir? Berikut tayangan Dipo Investigasi yang telah kami cuplik. TKP ditemukan Sutrimo tewas hanya berjarak kurang lebih 400 hingga 450 meter dari kediaman pribadi ex-Jampitsus. Oh, saya kenal, cuma kalau masalah ini saya nggak tahu. Memang beliau kerja di sini? Bantu-bantu aja sih, buat di bagian luar, kayak nganter-nganter barang, belanjaan. Ketika Pak Febri bangun rumah ini, Pak Sutrimo yang disuruh menjaga. Iya. Berarti bisa dibilang Pak Trimo ini salah satu orang kepercayaan Pak Febri, mungkin? Iya, dia orang paling lama yang saya kenal di sini. Dia tadi naik motor terus mungkin sakit minggir, nelpon temennya, lemes masih bawa ke rumah sakit. Sebelum kejadian itu sempat pulang, terus berangkat lagi dipanggil bosnya, katanya kemudian 1 minggu dikabarkan meninggal. Kematian Sutrimo ini bertepatan 1 hari sebelum ex-Jampitsus atau majikannya ditahan di rutan KPK. Mari kita bernalar. Timbunan uang beratus-ratus miliar, ditambah lagi tumpukan batangan emas sekian banyak itu, hingga hari ini baru menersangkakan 2 atau 3 orang saja. Kita memiliki justifikasi tambahan untuk melacak lebih jauh siapa-siapa saja yang tersangkut kasus ini. Termasuk salah satu pintunya, bahkan mungkin saksinya adalah Sutrimo. Saudara, Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seolah tak lekang oleh sejumlah tragedi kontroversial. Tentu kita masih ingat bahwa pada awal Juli 2026 sorotan publik tertuju di kawasan ini, saudara, usai begitu banyak Tentara Nasional Indonesia yang menjaga rumah pribadi dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebelum Febri ditetapkan sebagai tersangka. Dan masih di bulan yang sama ataupun tepatnya pada akhir Juli 2026, usai Febri ditetapkan sebagai tersangka dan juga usai Febri ditahan di rutan KPK, muncul kabar tidak sedap terkait kematian seorang lelaki bernama Sutrimo yang disebut merupakan pegawai dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Bahkan Sutrimo disebut-sebut tidak hanya merupakan pegawai biasa, saudara, tetapi disebut sebagai karungga atau kepala rumah tangga di kediaman pribadi dari ex-Jampitsus. Lalu pertanyaannya, apakah kematian dari Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang menjerat ex-Jampitsus? Saya akan datangi secara langsung tempat kejadian perkara. Kronologi kematian Sutrimo masih belum terang benderang. Polda Metro Jaya melalui rilis tertulis menyebut Sutrimo ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri di klinik kecantikan Morden, Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli lalu. Sutrimo lalu dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun nyawanya tak tertolong. Pihak rumah sakit menyatakan Sutrimo telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Berdasarkan formulir kronologi kondisi medis Sutrimo yang beredar luas di publik, kejadian bermula pada tanggal 23 Juli 2026 sekitar pukul 6:30 pagi. Dalam keterangan formulir tertulis, Sutrimo menelpon kerabat karena mengeluhkan sakit. Lalu disusul ke lokasi sudah tidak sadar. Sutrimo juga disebut mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Lembar keterangan itu ditandatangani oleh seseorang yang bernama Febrio. Usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah Sutrimo langsung dibawa ke daerah asalnya Banyumas, Jawa Tengah dengan menggunakan ambulans tanpa proses otopsi. 3 hari usai kejadian, polisi menggelar 2 kali olah TKP di klinik Morden. Yang pertama pada hari Minggu malam, polisi membawa sepeda motor metik yang terparkir di halaman klinik diduga milik Sutrimo. Sementara olah TKP kedua dilakukan pada Senin siang oleh Puslap 4 Polri. Sejumlah barang bukti dibawa polisi dari dalam klinik Morden, diantaranya paper bag, bantal dengan spray hijau, dan sejumlah barang dalam plastik bening.
Saudara, saya tiba di Jalan Keramat Pela, Jakarta Selatan, jalan yang membentang di antara Jalan Barito dan juga Jalan Radio Dalam di Jakarta Selatan. Lokasi ini, saudara, merupakan titik awal mula mencuatnya misteri kematian seorang lelaki bernama Sutrimo yang diketahui merupakan pegawai dari ex-Jampitsus yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini adalah tempat kejadian perkara di mana Sutrimo ditemukan tewas meninggal dunia dengan kondisi mulut dan hidung berbusa. Saya akan tunjukkan, saudara, di bagian tangga paling bawah adalah tempat ditemukannya Sutrimo terkapar. Kondisinya saat itu Sutrimo mulut dan hidung diketahui berbusa. Bisa dilihat ya, setelah kejadian polisi juga sudah menyegel tempat ini ataupun sudah memasang garis polisi ya, tidak hanya di bagian pagar tetapi juga di bagian pintu masuk dari bangunan ini yang diketahui merupakan klinik kecantikan dan bisa dilihat ya, bernama Modern Aesthetic Clinic. Tidak hanya di garis polisi tetapi juga bisa lihat ya, pagar dalam kondisi tergembok. Tim 9 Kejagung memeriksa 4 saksi di kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna bilang 4 saksi yang diperiksa merupakan pihak swasta. Penggeledahan masih berlangsung di sejumlah lokasi, yakni di sebuah kantor di daerah Jakarta dan di sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Penyidik juga menggeledah rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat lalu dan menyita sejumlah dokumen. Penyidik telah memanggil dan memeriksa 4 orang saksi, yaitu saksi T, R, DH, dan HH, yang semuanya adalah karyawan swasta. Dan paralel dengan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tim penyidik juga melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan yang sedang berlangsung di beberapa tempat, di antaranya di kantor di daerah Jakarta Selatan, kedua juga daerah perkantoran juga di beberapa tempat, baik itu PT HI, PT PIS, PT KPI, dan PT beberapa PT di daerah Jakarta Selatan, juga sebuah rumah di daerah Depok, Jawa Barat. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi antrean panjang kendaraan terjadi di 2 SPBU di Kota Makassar. Kondisi ini dikeluhkan para sopir yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar.